Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai Sahabat. Apa kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Oke sahabat, jumpa lagi dengan saya yang mana pada hari ini kita berhadapan dengan sebuah pohon sancang. Nah ya, ini ada pun saya ceritakan sedikit sahabat. Nah, kita berbagi dan sharing kembali ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman seluruh pecinta bonsai ya, seluruh Indonesia. Nah, ini tips trik kita membuat sebuah bonsai sancang sahabat. Nah, ada beberapa teman juga sudah bertanya. Nah, di sini kebetulan kita punya programan atau budidaya pohon sancang. Nah, ini kita budidayakan sudah hampir 2 tahun sahabat. Ya, 2 tahun. Ini pun kita budidayakan dalam pot ya, dan dikasih pot tambahan yang besar. Nah, sahabat bisa perhatikan bagaimana desain-desain kita entar. Apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang dipilih. Nah, di sini saya ceritakan dikit sahabatku. Nah, ini sebuah sancang yang mana pohon ini sengaja kita desain dengan sancang small. Artinya pencapaian kita nanti topnya maksimalnya 25 cm. Dengan postur badan seperti ini, nah, dengan percabangan seperti ini, program kita kemarin sahabat. Harap kita pohon ini akan jadi bagus ke depannya. Oke, kita langsung kerjakan saja. Kita di sini akan melakukan pemilihan anak cabang, karena cabang kita udah besar-besar nih. Selama 2 tahun udah lumayan kita dapatkan sepertiga batangnya ya. Sepertiga batang, seperempat batangnya kita udah dapat. Nah, sekarang kita milih anak cabangnya. Oke, kita langsung kerjakan aja. Sahabat bisa ikuti ya. Ya, sahabat bonsai. Nah, di sini kita melihat sebuah pohon sancang ini. Sahabat perhatikan sendiri seperti apa. Nah, di sini kita akan mengganti potnya nih, karena ini pot plastik. Kondisi pohon sudah lumayan ya. Untuk cabang udah oke, tinggal kita pembesaran anak cabang, ranting, nah ranting, curanting selanjutnya. Ini pot kita akan cabut, kita akan ganti, selanjutnya baru kita kerjakan. Sahabat bisa perhatikan langsung. Nah, seperti ini keadaannya, kondisinya. Nah, kita putar dulu sahabat ya, biar tahu seperti apa kondisinya. Ya, seperti ini. Nah, kita langsung lakukan pemangkas dulu. Nanti baru kita ganti media, ganti potnya, ganti media. Oke, sahabat kita kerjakan. Di sini kita pilih berapa cabang ya. Udah kita dengan kondisi pohon seperti ini, kita melakukan pemilihan cabang 1, sahabat perhatikan, 2, belakangnya 3, sahabat, 4. Nah, 4 cabang di areal di sini kita pilih. Di atasnya 1, 2, 3, 4 juga. Ya, kita langsung kerjakan ya. Kita lakukan pemangkasan. Di sini kita lakukan pemangkasan. Ya sahabat, kita lakukan pemangkasan beberapa ya. Adapun pemangkas ini sahabatku kita lakukan karena dirasa cabang dimaksud sudah cukup. Artinya cukup itu adalah jadi membesarkan cabang tuh udah maksimal segitu. Jadi kita fokus untuk membesarkan anak cabang sekarang. Jadi cabang dimaksud sudah pas ya, udah cukup. Nah, coba sahabat perhatikan, teman-teman terutama pemula ini. Ya, ini kita udah lakukan pemangkasan berapa. Kita pangkas lagi ya. Oke, sahabat bonsai. Jadi pemotongan ini kita lakukan tujuannya antara 2 ya. Pertama, ada yang sudah cukup. Artinya cukup tuh pembesarannya udah cukup. Kita akan lakukan potongan. Contoh ini sahabat. Kenapa potong kita bagian atas ini? Karena mahkota kita tempatkan di sini nanti. Jadi cuttingnya kita di sini, karena dirasa ini udah cukup. Nah, kalau kita biarkan tetap, otomatis nanti di leher akan membengkak, karena kita pembuatan leher. Atas itu biar ada antara mahkota dan badannya ya. Nah, di sini kita akan potong sekarang. Kita pangkas langsung ya, sahabatku.
Nah, kita lakukan pemotongan. Nih, ya. Ini gunanya juga bisa jangan dibuang. Ini bisa ditanam. Bisa jadi bonsai yang bagus sih. Nah, ya. Oke. Selanjutnya kita udah motongkan ini kembali. Kita udah dirasa cukup juga. Nanti kita lakukan pengawatan, tapi kita pangkas dulu nih, yang perlu aja. Seberapa yang kita butuhkan. Nah, ini lagi sahabatku. Terus kita akan bagi sekarang sahabat, perlu saya jelaskan dikit. Berkaitan pemotongan dimaksud tadi, ini batang sebesar, dimaksud sahabat, diameternya, muterannya ya, lingkarannya batang, ini ada 15 lingkar. Terus tingginya kita ambil nanti 25 sahabat, jadi maksimalnya 25 ya, antara 26 ya. Nah terus dengan komposisi badan seperti ini, diameter tadi 15, seberapa kita ngambil cabang ini besarnya? Jadi setengahnya batang nih sahabatku. Nah, terus jarak antara cabang, anak cabang ini perlu saya jelaskan. Kembali ini juga dengan anak cabang. Nah, ini juga dengan anak cabang. Seberapa enaknya dengan batang segini, tingginya termasuk berapa senti jaraknya ini. Nah, perlu saya jelaskan sahabatku, dengan melihat diameter batang sini, badannya ini, nah jarak dari cabang ke anak cabang kita ambil maksimalnya, kita ambil 4-5 cm ke anak cabang. Nah, sama juga di atas ini, kita ambil 4-5 cm antara cabang ke anak cabang. Karena di sini kita udah punya anak cabang sahabatku. Tadi anak cabang ini kita lari ke ranting. Ya, sama juga di sini. Nah, kita ukur lagi di sini. Cabang ini biar adik-adik biasa bingung, 4 cm juga. 4-5 cm dari batang ke cabang, pemecahan cabang. Nah, ini pemecahan ke cabang lagi ini kita ambil sama sahabat. Bisa 4, bisa 3. Tapi usahakan 3 kalau bisa lebih pendek. Kenapa lebih pendek? Karena pohon dimaksud semakin dipecah, semakin pendek, semakin rapat. Jadi makanan itu terpecah dia. Jadi secara logika kita berpikir, semakin ke ujung semakin rapat, semakin pecahnya semakin banyak. Jadi semakin pendek. Oke, itu sahabat. Nah, antara jaraknya, jarak ke jarak nanti sesuai dengan kondisi badannya juga ya. Teman-teman kadang-kadang kan bingung, seberapa sih harus saya motong dari badannya ke cabangnya dan cabangnya pecah karena cabang. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Kalau memang cabangnya kita ambil 5 cm, kita ambil anak cabangnya 4 cm. Terus-terusnya berkurang. 3, 2, 1. Oke? Nanti semakin pendek. Yang penting patokan cabang dulu ya. Sama dengan ini. Nah, ini kita udah lakukan tadi, udah jelaskan. Lebih detail lagi nanti kita perinci lagi ya. Kita beberapa masih lakukan potongan dulu. Selanjutnya kita pengawatan ya. Nah, ini sahabat, kemungkinan ini kita nggak potong, masih pengelosan untuk membesarkan ini. Dan juga ini, kita belum melakukan pemotongan karena masih membesarkan ini. Kami lebih baik dilos dulu, mencapai yang besar. Nah, sampai itu biar narik ininya, biar balance ya. Nah, kalau ini udah cukup, karena ini pakai mahkota dia nanti. Nah, di sini udah top mahkotanya. Dengan posisi seperti ini. Oke, kita kejarkan lagi, sahabatku. Sekarang tahap pengawatan dulu nih ya, kita lakukan pengawatan.
Ya sahabat, berkait dengan teknik pengawatan, sebentar saya jelaskan. Buat teman-teman, masih ada juga teman-teman, terutama adik pemula kurang paham ya. Biar lebih perinci dan jelas. Nah, di sini kita melakukan pengawatan. Teknik pertama kita lihat dengan posisi datar, sahabat. Datar saja. Memang ditekuk-tekuk ya. Kenapa ditekuk ini? Biar nggak terkesan lurus. Jadi terkesan lurus itu kaku, kurang indah dipandang oleh mata. Kalau ada tekuk-tekuk dikit, itu membuat pandangannya indah. Tergantung selera sahabatku. Lurus juga boleh, tapi kita lebih condong ke lekukan, biar itu ranting, anak ranting itu tidak terkesan kaku. Nah, di sini kita lakukan teknik pengawatan, sekarang saya jelasin ya. Oke sahabat, pertama kita ambil kawat. Sesuaikan kawat ini besarnya dengan besar ranting yang kita akan kawati. Atau seandainya pun tidak dapat kawat yang seimbang, kita dobalkan. Itu tujuannya mencari sebesar ranting yang kita akan kawati. Tujuannya apa maksudnya? Karena pertama menghindari patah. Karena di samping ternekuk juga dia akan kembali. Tidak pusingnya kalau kawat kekecilan. Nah, jadi kita nyari kawat yang seimbang. Ya, terus teknik pengawatan. Usahakan dalam pengawatan itu melakukan kaitan yang pas. Artinya ikatan yang jelas. Yang kuat. Nah, contoh sahabatku. Kita contohkan. Kita contohkan ya. Nah, kita contohkan seperti ini. Di sini kita ada cabang, ada anak cabang. Nah, ada anak cabang ya. Kita akan pecah sekarang. Nah di sini. Bagaimana cara menempatkan kawat? Kita tempatkan kawat di sini, sahabat perhatikan. Ya, di bawahnya. Boleh ke bawah, sahabat, boleh ke dalam, mundur. Terserah, ya. Nah, di sini kita mundur aja. Nah, memposisikan ini. Kita tekuk. Ini kita pegang. Memang tidak gampang sahabat kalau pemula. Nanti lama-lama akan bisa kok. Nah, jadi di sini kita nekuk. Sahabat perhatikan. Nah, jadi kait ini udah kuat di batangnya terutama ya. Baru kita mengarah yang tujuan pokoknya pengawatan. Tujuan apa? Biar tidak patah sahabatku. Terutama pangkalnya ini yang paling rawan patah. Nah, di sini. Terus tekukan kawat ini usahakan cari ruasnya, ruas tengah-tengah. Jadi begini sedikit saya jelaskan. Ini ada tumbuh daun. Tekukan kawatnya usahakan di tengah-tengah dia. Tengah-tengah ruas. Tujuannya apa? Ya kembali, satu tidak nutupi untuk tunas yang tumbuh. Tidak mengganggu dia. Kedua menghindari patah juga saat menekuk. Contoh saya praktekkan ya. Nih sahabatku. Jadi cari ruasnya. Ya. Kita potong dulu. Nah, di sini saatnya melakukan penekukan. Nah, di sini sahabat mau nekukkan. Tarik naik dulu ya. Nah, di sini bisa memutar ya sahabatku. Kita datarin aja. Pelan-pelan kalau yang belum bisa ya. Takut patah. Kembali juga di sini sahabatku. Turun ke samping. Ya. Pegang di sini. Turun ke samping baru ke depan lagi. Ya. Jadi sobat perhatikan, jadi terkesan lentur dia. Gimana sahabatku? Nah, kita lagi praktekkan di sini. Kita praktekkan lagi satu. Ya, sahabat. Nah, kita kembali ke cabang yang satu lagi nih. Jadi udah jelaskan jaraknya ya. Di sini pun teman-teman boleh ngambil 5, 6, 7 pun boleh. Yang jelas dari pangkalnya nih, batang dari cabang, anak cabang tuh terus pendek teman. Secara logika alamnya semakin dipecah, semakin kecil sahabat. Oke, kita teruskan kawat nih. Sama tekniknya seperti tadi.
Oke sahabat, kita potong jadi ya. Ini masih dibutuhkan untuk pengelosan. Ya, kita udah lakukan pemotongan. Dan seperti ini kondisi pohonnya sekarang sahabat. Bagaimana buat teman-teman? Menarik apa tidak kira-kira nih? Nah, selanjutnya kita, ya sahabat, kita udah desain seperti apa tadi. Sahabat perhatikan sendiri, kita udah lakukan pemotongan. Nah, sedemikian sahabat lihat sendiri ya. Nah, semoga bisa mempraktekkan di rumah. Nah, kita selanjutnya sessionnya mengganti pot. Nah, seperti apa dan apa yang kita lihat setelah kita gali akarnya seperti apa dan ada apa di balik akar itu. Nah, bagaimana nanti teknik atau cara untuk pemecahan akar selanjutnya biar pohon lebih bagus indah di kaki sahabatku. Oke sahabatku, kita mulai aja. Kita cabut dulu nih ya, karena selama program saya taruh di ember ini. Nah, kita cabut ganti potnya, atau dengan kondisi ini akar udah penuh. Saya perkirakan udah penuh karena daun sudah agak menguning. Dan kita akan ganti media juga. Ya, kita langsung aja ya. Bongkar aja dulu. Kalau pot plastik gampang bongkarnya nih. Kalau pot yang berberat ton. Nah, oke. Oh. Akarnya udah penuh. Sahabat perhatikan sendiri, akarnya penuh sekali ini. Nah, sampai segini. Jadi inilah sancang, harus rutin rajin kita ganti media. Seperti ini. Jadi tekniknya kita ini langkan potong aja. Kita pengeroyan. Nah, ini potong pangkasnya sahabat. Potong aja. Dan teman-teman kan takut ya motongnya akarnya nih. Nggak mati gitu katanya. Nggak. Ini kita potong sobat peremajaan akar.
Untuk pemotongannya, kita sekarang lirik akarnya bagian atas ya. Kita lihat akarnya sahabat seperti apa. Wah, cantik juga ini. Kita mulai milih. Tugas sekarang itu mengarahkan akar sahabat, biar kelihatan akar mencengkeram ke bawah. Jadi kita bikin tahapan juga, kalau bisa mulai tahapan kayak tadi, cabang ini. Cabangnya dari awal tuh berapa, pemecahnya seperti apa. Ya contoh diantaranya ini sahabat, pecah dia. Ya, udah kita lakukan sahabat. Nah, ternyata pohon sancang ini ada batu karangnya, jadi tumbuh di atas batu dengan kombinasi seperti ini sahabat. Posisi akar kita dapatkan seperti ini. Ya, kita mulai penanaman sekarang. Tadi pemotong akar sudah. Mungkin ada yang bertanya sahabat nih, nggak mati ya dipotong seperti itu? Nggak sahabat, sancang. Sahabat bayangkan potong ujungnya, jadi tanam langsung hidup, apalagi ada akar segini. Tapi nanti kalau dia sudah ditanam di pot, taruh di media, isi media nanti diteduhkan dulu, jangan langsung dijemur. Artinya biar agak lembab, jadi akar biar cepat tumbuh, ya, mencari makanan. Nanti setelah daun tumbuh, tunas-tunas tumbuh, akar terasa segar, baru kita akan pindahkan jemur lagi. Oke, langsung kita kerjakan. Ya sahabat, selanjutnya kita ngambil pot ya, kita repotting kita sekarang. Jadi kita taruh di pot. Nanti selanjutnya kita program di pot, karena percabangan cabang kita udah dapat. Dan selanjutnya kenapa kita taruh di pot juga, lebih gampang kontrol, tidak ngelos lagi. Cuman di sini kita harus rutin ganti media, termasuk insek segala macam untuk hamanya itu sahabat. Karena insek jangan lupa sancang tuh usahakan 2 kali, karena dia rentan dengan kutu merah atau kutu putih. Nah di sini perlunya pencegahan dan rutinitas melakukan insek. Insek ada 2 yang boleh. Kalau saya pakai model jenis 2 aja, Alika dan Kaliandra. Atau diaturnya kan sudah ada jelas di botolnya ukuran cara pemakaian sahabatku. Ya. Oke, kita ambil pot dulu sekarang. Langsung aja. Oke sahabat. Nah kita mulai untuk pemilihan pot. Nah di sini kita menggunakan pot opal bebas sementara. Nanti kalau udah jadi baru lagi sharing buat teman-teman, sama teman-teman sharing seperti apa pot yang cocok desain pohon seperti ini. Nah kita kembali ya, sekarang kita ngambil medianya pasir. Tetap pertama kita lubangnya tutupin pakai kawat sahabat biar nggak jatuh. Nah ini kita tutup dulu, terus selanjutnya kita ambil pasir. Oke. Pasir Malang tetap ya, secukupnya. Nah terus dekastar sahabat. Selanjutnya ambil pohonnya. Nah ini sahabatku. Buat lagi.
Selanjutnya pasir malang. Mundur dikit. Sip. Wah. Saya itu mengarahkan akar, sahabatku, biar dia merata ya. Nah, sini perlu saya jelaskan dikit buat teman-teman. Nah, sini kan banyak akar yang melintang. Nah, kita arahkan sejak dini. Nah, di samping kita program anak ranting, kita juga program akar biar bagus. Kita pakai pelurus akar ya. Ya sahabat, nah kita udah kerjakan tadi seperti apa dan bagaimana, sahabat saksikan sendiri dari awal. Seperti ini hasilnya sahabat. Ya, kita udah tentukan potnya juga. Harapan pohon jadi subur ya. Oke sahabat, saya rasa itu dulu berbagi dan sharingnya buat teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Jadi ikuti terus channel YouTube Suka-Suka Hobi Bonsai. Jangan lupa subscribe, like, comment, share sahabat di channel YouTube Suka-Suka Hobi Bonsai untuk mendapatkan tutorial yang lain dari saya. Oke sahabat, sampai jumpa lagi lain kesempatan. Salam bonsai.